Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara akan menjelaskan mengenai materi pengumpulan bukti-bukti audit dari mata kuliah Auditing 1. Kelompok kami meliputi Florencia Henitastia, Novianti, Putri Wahyu Lestari, Lailatul Mukarrom, Bagas Hanggoro, Mira Cantika, dan Arinaldo Habib Pratama. Untuk slide selanjutnya yaitu pengertian definisi bukti audit. Bukti audit adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk meninjau laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Laporan mungkin perlu diverifikasi untuk pembuktian keasliannya yang dapat dilakukan oleh auditor atau akuntan publik. Oleh karena itu, bukti diperlukan untuk memastikan keaslian laporan ini. Bukti audit biasanya dianggap cukup ketika klaim perusahaan yang mereka buat dalam laporan keuangan dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang akuntansi dari kerangka hukum negara mereka yang dianggap setara. Bukti audit mencakup informasi yang termasuk dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. Jumlah dan jenis bukti audit berbeda antara satu audit dengan audit lainnya berdasarkan industri bisnis, sistem keuangan perusahaan, ruang lingkup audit, dan jenis audit. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit. Yang pertama, bukti yang diperoleh dari luar perusahaan atau perusahaan melalui sumber independen dianggap lebih andal. Kedua, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keandalan bukti adalah bentuk pencatatannya. Jika direkam dalam bentuk dokumenter melalui media kertas atau elektronik dalam format legal, dianggap lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, jika pengendalian terkait yang diterapkan oleh korporasi atau firma benar-benar efektif, bukti adalah yang paling dapat diandalkan. Keempat, jika bukti diperoleh melalui akuntan publik atau auditor secara langsung, maka akan dianggap lebih andal jika dibandingkan dengan memperoleh dokumen bukti audit dari sumber tidak langsung atau melalui inferensi lainnya. Kelima, dokumen bukti asli lebih dapat diandalkan daripada fotokopi. Oke, selanjutnya adalah bukti audit yang baik. Di sini ada 4 syarat suatu bukti dikatakan layak untuk digunakan, dan apabila salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka auditor tidak boleh menggunakan bukti tersebut. Yang pertama itu ada relevansi, yaitu di mana bukti sebagian besar dipengaruhi oleh jenis bukti audit yang dilakukan dan bagaimana informasi tersebut diterima dan dibandingkan dengan analisis keseluruhan. Yang kedua adalah sumber. Sumber adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keandalan bukti audit. Informasi sumber eksternal akan selalu lebih disukai daripada informasi internal, karena umumnya dianggap tidak memiliki bias. Dan yang ketiga adalah sifat. Bukti audit biasanya digunakan cukup ketika informasi diberikan melalui presentasi, komunikasi fisik, dan dokumen hukum. Yang terakhir adalah kecukupan. Bukti audit yang memperhitungkan materi yang diberikan seperti laporan bank, yang selanjutnya membantu menentukan posisi keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya cara mendapatkan bukti audit. Bukti yang dikumpulkan harus cukup, andal, dan disediakan dari sumber yang tepat. Memperoleh bukti dapat dikumpulkan dengan metode yang berbeda. Berikut ini adalah metode yang paling umum digunakan auditor untuk mendapatkan bukti audit. Yang pertama itu ada inspeksi. Inspeksi adalah metode utama untuk memperoleh bukti audit. Yang kedua ada pengamatan. Pengamatan terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya pengamatan auditor atas perhitungan persediaan oleh personel perusahaan atau kinerja aktivitas pengendalian. Yang ketiga ada pertanyaan dan konfirmasi. Inquiry adalah penelitian informasi dari sumber daya yang berpengetahuan di dalam entitas atau di luar entitas. Pertanyaan dapat bervariasi dari pertanyaan tertulis formal hingga pertanyaan lisan informal. Konfirmasi terdiri dari tanggapan terhadap pertanyaan. Setelah konfirmasi yang benar, auditor dapat mempercayai dan mengaudit bukti. Yang keempat ada komputasi. Komputasi atau perhitungan adalah perhitungan kebenaran data akuntansi. Untuk membuktikan keakuratan aritmatika catatan suatu entitas, auditor membuat perhitungan secara independen sebagai bentuk lain dari bukti audit. Yang kelima, tinjauan analitis. Tinjauan analitis dapat menunjukkan kemungkinan masalah dengan catatan keuangan perusahaan dengan media analisis rasio. Yang keenam, jenis bukti audit. Kriteria kunci untuk bukti audit adalah bahwa bukti tersebut harus cukup dan tepat. Sekarang kita masuk ke jenis bukti audit. Kriteria kunci untuk bukti audit adalah bahwa bukti tersebut harus cukup dan tepat. Cukup mengacu pada kuantitas, sedangkan tepat mengacu pada kualitas. 7 jenis bukti biasanya dikumpulkan oleh auditor selama audit dengan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah verifikasi keberadaan
dan kondisi aset secara fisik oleh auditor di lokasi aset. Pemeriksaan ini penting untuk bidang properti, pabrik, peralatan, dan perhitungan persediaan di gudang entitas. Yang kedua ialah konfirmasi. Konfirmasi adalah proses di mana auditor mengirim surat edaran kepada pihak eksternal atau internal untuk mengonfirmasi saldo neraca. Pihak eksternal bisa termasuk bank, pemasok, pelanggan, pengacara. Melalui jawaban ini, yang merupakan sumber objektif dan eksternal, auditor dapat memastikan apakah saldo akhir yang dicatat oleh klien dinyatakan benar dan wajar. Konfirmasi ini harus disiapkan dan dikirim oleh auditor untuk mencegah manipulasi. Auditor harus memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dikonfirmasi dalam konfirmasi. Konfirmasi umumnya digunakan ketika mengaudit kas dan saldo bank, piutang usaha, dan utang usaha. Yang ketiga ialah bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah informasi yang dikumpulkan oleh seorang auditor dari sumber internal dan eksternal seperti catatan keuangan, perjanjian, dan dokumen relevan lainnya. Auditor menggunakan bukti dokumenter untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan ini digunakan dalam banyak saldo akun dan transaksi untuk memastikan adanya jejak dokumen atau catatan keuangan yang jelas. Contohnya, termasuk faktor dari pemasok, voucher pembayaran, dan laporan bank. Yang keempat ialah bukti lisan. Bukti lisan adalah informasi dari penyelidikan personal yang berbeda dalam suatu entitas. Meskipun meningkatkan pengetahuan auditor, bukti lisan bukan bentuk terbaik dari bukti audit dan perlu disertai pemeriksaan silang ke jenis bukti lainnya. Biasanya digunakan sebagai dukungan tambahan untuk memastikan pemahaman yang memadai tentang proses tertentu. Karena pemahaman yang salah dapat mengakibatkan auditor memperoleh bukti audit yang tidak tepat. Yang kelima ialah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bagian penting dalam tugas seorang auditor, yang meliputi pemahaman terhadap sistem akuntansi internal dan transaksi perusahaan, kontrol internal, serta review laporan keuangan. Yang keenam ialah kinerja ulang. Kinerja ulang adalah proses di mana auditor melakukan kembali apa yang telah dilakukan klien, langkah demi langkah untuk mengidentifikasi potensi resiko dan kesalahan dalam proses yang relevan. Kinerja ulang bisa diterapkan oleh auditor ketika menguji pengendalian internal klien. Dan yang ketujuh ialah bukti observasi. Bukti observasi diperoleh dari pengamatan auditor pada proses tertentu dan digunakan dalam pengendalian internal untuk mengidentifikasi risiko. Contohnya, auditor mengamati perhitungan persediaan klien untuk memastikan kelengkapan dan keakuran prosedur. Auditor sangat disarankan untuk menguatkan bukti observasi tersebut dengan bukti audit lainnya untuk meningkatkan keandalannya. Berikut ini merupakan contoh bukti audit. Yang pertama ada dokumen pihak ketiga. DPK adalah dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bisnis seperti pemasok, pelanggan, bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, pemerintah, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. DPK ini dapat dihasilkan oleh bisnis atau perusahaan independen dari klien audit dan dapat berupa faktur pembelian, nota pengiriman, cek, laporan mutasi bank, pemberitahuan, email, kontrak, dan banyak lainnya. Yang kedua ada dokumen internal perusahaan. Klien audit secara internal menghasilkan dokumen-dokumen ini. Ini bisa berupa memo internal, email internal, register, dan lain-lain. Meskipun ada sedikit kredibilitas dokumen-dokumen ini sebagai bukti, tapi ini dapat digunakan sebagai bukti jika pengendalian internal yang diterapkan oleh bisnis itu kuat. Dan yang ketiga ada dokumen yang disiapkan oleh auditor. Ini adalah dokumen yang disiapkan oleh auditor. Dokumen-dokumen ini disusun secara sistematis. Setelah mengumpulkan bukti, seorang auditor akan mencari dan memilah bukti yang andal dan valid agar dapat mencerminkan kondisi perusahaannya sebenarnya. Bukti yang andal didapatkan dan diinvestigasi oleh pihak ketiga yang memiliki sertifikasi, serta data-data yang didapatkan tersebut tidak mengalami intervensi dari pihak perusahaan. Pengambilan sampel audit adalah metode yang digunakan dalam proses audit untuk mengevaluasi sebagian dari data atau transaksi dari suatu populasi yang lebih besar. Tujuan dari pengambilan sampel audit adalah untuk mendapatkan pemahaman yang memadai tanpa harus menggunakan seluruh data yang tersedia dalam suatu perusahaan. Evaluasi audit merujuk pada penilaian dan analisis hasil audit yang telah dilakukan untuk memberikan keyakinan tentang kepatuhan, keandalan, dan kelayakan laporan keuangan dalam suatu bisnis atau suatu entitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam segi materi maupun pemaparan presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.